Di sini saya akan mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos seleksi administrasi CPNS, P3K non-guru dan juga P3K guru yang sedang berjalan saat ini dan harus menunggu untuk pengumuman. Dan mungkin juga teman-teman yang tidak lewat seleksi administrasi yang sedang berjuang untuk menyanggah, dan silakan Anda berjuang sesuai dengan kesalahan atau tidak memenuhi syarat, dan semoga dapat dipermudah. Jadi di sini saya uraikan beberapa tentang kendala kenapa tidak lulus seleksi administrasi. Jadi pertama sekali bahwasanya kalau misalkan ada pengumuman, jangan sangat terburu-buru ya, atau jangan terburu-buru untuk melakukan pendaftaran. Ya, baik kalau misalkan hanya pendaftaran akun CPNS, jangan langsung mengunggah dokumen-dokumen. Sedangkan pengumuman lainnya itu masih banyak yang menyusul. Kalau misalkan kemarin bulan Juli dibuka tanggal 2, padahal masih banyak di tanggal 4 itu baru diumumkan semuanya. Karena itu beda-beda setiap instansi dan juga lembaga-lembaga kementerian baru melakukan atau memberikan pengumuman terkait dengan penerimaan CPNS dan P3K non-guru dan P3K guru. Jadi di sini saya melihat berbagai alasan atau berbagai kesalahan ya dalam mengunggah sebuah dokumen. Pertama dulu adalah menggunakan materai di beberapa dokumen, misalkan dia menggunakan di lamaran dan juga di surat pernyataan. Nah, di sini sebenarnya kalau kita perhatikan di kalau kita melihat di materai itu sebenarnya ada nomor serinya. Jadi itu tidak terasa bagi kita yang masih belum punya pengalaman untuk melihat seri tersebut. Tetapi ketika kita melihat bahwasanya ada pengumuman, ada temuan-temuan dari instansi-instansi BKN bahwasanya ini yang sering terjadi, ada materai dapat digunakan di beberapa surat dokumen gitu yang harus diunggah, dan tentu ini akan menjadi fatal bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk melamar CPNS. Artinya perlu kehati-hatian dan perlu juga membaca berbagai referensi dan informasi terkait dengan seleksi administrasi CPNS ini. Artinya jangan hanya kita menanyakan di grup ataupun di grup Facebook dan juga grup WhatsApp, itu tidak cukup, tetapi lebih bagus setiap instansi itu adalah kita harus membaca teliti dan betul-betul memahami apa yang diminta. Kedua adalah salah unggah atau salah upload berkas. Artinya teman-teman yang sedang berjuang bahwasanya kita salah menempatkan posisi seperti seperti ijazah dan juga transkrip nilai atau surat pernyataan ataupun lamaran CPNS, jadinya tidak sesuai dengan yang diminta. Kita sudah upload semuanya, berarti sedangkan yang kita upload itu tidak sesuai dengan posisinya masing-masing. Artinya kalau kita misalkan upload ijazah, yang kita upload adalah transkrip nilai. Yang misalkan kita upload lamaran kerja, yang kita upload adalah posisi itu adalah surat pernyataan. Ini akan mengakibatkan kita gagal dalam seleksi administrasi. Lalu apa yang dibutuhkan di sana itu adalah penuh kehati-hatian. Lebih bagus tuh kita harus menggunakan laptop atau komputer untuk mengunggah semua dokumen-dokumen kita, karena itu dapat kita lihat sekaligus. Jadi tidak seperti di HP itu harus kita geser dulu karena tidak cukup desktopnya atau layar HP ya. Kalau misalkan kita pakai komputer ataupun laptop ya bisa kebantu teman-teman untuk melihat secara keseluruhannya. Ya mungkin teman-teman kalau misalkan tidak punya alat-alat seperti begitu ya mungkin bisa bertanya kepada kawan-kawan yang memilikinya dan bisa juga dibantu gitu. Kemudian adalah kualifikasi pendidikan tidak sesuai. Ini yang sering saya lihat yang bagi teman-teman tidak lulus. Misalkan
pendidikannya itu manajemen, sedangkan yang dibutuhkan adalah manajemen sumber daya manusia. Artinya kalau di ijazah kita adalah manajemen, ya sudah, itu yang kita pilih gitu, sesuai dengan kualifikasi kita. Jangan kita memilih, kalau misalkan saya misalkan dari manajemen sumber daya manusia, sedangkan di ijazah itu hanya manajemen, itu hanya konsentrasi, tetapi tidak tertulis dalam ijazah. Itu bisa dikatakan itu manajemen masih umum ya. Sedangkan manajemen-manajemen seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan itu langsung tertulis dalam ijazahnya, maka dia akan memilih jurusan atau kualifikasi yang dibutuhkan di instansi tersebut sesuai dengan pendidikan yang tertera pada ijazah. Nah, itu harus penuh kehati-hatian. Artinya adalah kita harus melihat seperti apa yang dibutuhkan, jangan sampai salah. Kemudian adalah berkas yang diminta tidak sesuai, misalkan scan asli ijazah dan transkrip nilai yang berwarna, bukan hitam putih. Nah, ini juga misalkan kita sudah scan ijazah asli kita tanpa legalisir. Biasanya kalau ijazah asli itu kan tidak bisa dilegalisir ya. Tetapi ketika kita scan misalkan itu yang kita scan adalah menjadi hitam putih atau tidak berwarna. Nah, sedangkan yang diminta adalah merupakan ijazah yang asli dan transkrip nilai asli. Ini juga harus kita perhatikan satu persatu. Karena di salah satu aja kita gagal mengupload ataupun berkas kita salah, satu aja di antara semua berkas yang sudah kita siapkan, itu kemungkinan bisa gagal kita menjadi lolos seleksi administrasi. Kemudian adalah tidak mengunggah atau mengupload akreditas perguruan, universitas atau akreditas program studi. Nah, kalau misalkan diminta dua-dua, ya itu harus diupload. Kalau cuma satu ya satu saja. Kalau misalkan juga disesuai dengan kalau sudah di ijazah itu diupload balik aja, tidak jadi masalah. Misalkan dimintanya program studi itu biasanya kan tertulis di akreditas di ijazah, ya udah diupload dua-dua saja, itu akan mendukung teman-teman semuanya. Nah, tapi jangan sampai tidak mengupload ya, ketika misalkan tidak ada posisinya, sama seperti yang saya lihat itu di instansi itu tidak tersedia tempat upload akreditas perguruan tinggi ataupun akreditas program studi. Artinya ketika saya tanya itu mereka bilang bahwasanya itu disatukan dalam ijazah. Nah, sedangkan di pengumuman memang ada bahwasanya harus mengupload berkas seperti akreditas perguruan dan juga akreditas program studi. Sedangkan di tempat pengunggahan itu tidak tersedia. Perlu kita tanyakan ya. Perlu kita tanyakan melalui WhatsApp kepada pihak instansi atau BKN untuk memberikan informasi kepada kita supaya kita jangan sampai salah mengupload berkas. Perlu kita bertanya untuk karena ini sekali gagal ya, artinya kita juga menyesal kalau misalkan kita tidak bisa sampai hanya gara-gara tahap seleksi kita masih jauh perjuangan kita ya. Kompetisi awalnya lah SKD gitu, sedangkan seleksi administrasi adalah hanya bentuk sebenarnya administrasi yang seharusnya kita bisa lolos kalau kita penuh kehati-hatian. Nah, mungkin beberapa lembaga itu banyak yang tidak lolos karena salah satu saja salah, maka dianggap gugur atau tidak lewat seleksi administrasi. Kemudian yang terakhir adalah jangan terburu-buru dan harus teliti ya. Mungkin juga bagi teman-teman yang sedang atau baru mendaftar di CPNS tahun ini, baik itu non-guru maupun P3 guru, itu harus penuh kehati-hatian, jangan terburu-buru ya. Kalau misalkan kemarin itu aja masih diperpanjang sampai tanggal 26 Juli, tentu itu masih diberikan kesempatan bagi kita. Tetapi karena itu baru muncul, sedangkan yang dari awal sampai tanggal 21 itu sangat cukup sekali. Tetapi jangan Anda melamar atau mengunggah dokumen dulu di awal-awal. Lebih bagus buat akun dan kemudian nantinya Anda bisa membuat atau mengupload berkas tersebut adalah di pertengahan misalkan tanggal 11, tanggal 14 dan 16 atau 4 hari sebelum berakhirnya. Dan kemarin juga adalah sudah diperpanjang. Tentu ini adalah sebagai informasi kepada teman-teman dan saya juga mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lewat seleksi administrasi. Perjuangan masih panjang dan semoga teman-teman yang sedang berjuang dan mampu dan bisa sukses sampai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan.
Dan juga kepada teman-teman yang tidak lewat seleksi administrasi, jadi karena ini pengalaman